Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya coba sharing tentang bagaimana perhitungan dalam studi kelayakan, khususnya di bagian keuangan, atau lebih kalau topik tersendiri di keuangan itu adalah capital budgeting. Ini adalah sesuai dengan permintaan beberapa mahasiswa untuk saya membuatkan video tentang bagaimana cara kita menghitung eh, ya studi kelayakan dengan menggunakan beberapa metode, mulai nanti dari payback period, kemudian discounted payback period, kemudian net present value, profitability index, dan internal rate of return (IRR). Oke, baik, kita coba langsung saja. Misalnya di sini kita ada dua project rencana investasi dari sebuah perusahaan. Misalnya adalah project A dengan estimasi cash flow masa yang akan datang. Ini adalah after tax cash flow. Kita asumsikan tahun pertama ada 200 juta, 200 juta sampai nanti adalah 400 juta di tahun ke-10. Kemudian nanti untuk project B itu kebalikan dari bandingkan kalau dengan project A, di mana di 400 sampai nanti terakhir adalah 200. Nah, kalau kita hitung total semuanya adalah dari kedua proyek ini masing-masing menghasilkan cash flow total cash flow yang sama. Oke, sekitar 3,3 miliar. Oke, asumsinya bahwa proyek ini adalah untuk investasi awal membutuhkan dana sebesar 1,9 miliar. Oke, atau 1.900 juta. Nah, sekarang kita coba melihat kelayakan dari investasi ini dengan menggunakan beberapa metode yang paling umum dilakukan dalam perhitungan studi kelayakan atau feasibility study. Oke, ini sangat bermanfaat buat tentunya buat pelajaran di manajemen keuangan 1 yang dengan topik capital budgeting, atau juga secara praktis dalam pembuatan studi kelayakan sebuah proyek baik di pemerintahan maupun di perusahaan. Oke, tentunya kita langsung di sini mendapatkan cash flow-nya. Tentunya setiap suatu proyek tentunya diawali dulu adalah dengan estimasi cash flow. Oke, sekarang kita lihat, kita hitung proyek A dengan proyek B juga. Nah, kita nanti akan lihat di antara proyek ini mana yang akan kita pilih nanti sesuai nanti dengan beberapa metode yang kita gunakan. Pertama, kita masuk kepada metode payback period. Metode payback period itu adalah metode yang paling simpel, di mana kita hanya mencoba menghitung periode waktu pengembalian modal dari investasi yang dilakukan, dari cash flow yang ada. Nah, artinya di sini adalah kita coba menghitung berapa tahun 1,9 miliar ini kembali. Nah, kita coba menghitung dari proyek A pertama. Nah, proyek A kita bisa hitung bagaimana caranya kita bisa menggunakan bisa dengan sistem akumulasi. Jadi kita bisa lihat akumulasi cash flow. Nah, di proyek A misalnya kita bisa hitung tentunya akumulasi tahun pertama adalah 200 juta. Kemudian berikutnya adalah akumulasi tahun sebelumnya ditambah dengan cash flow tahun kedua. Oke, berikutnya itu sudah oke, kita langsung kopikan ke bawah. Inilah yang kita bisa lihat di akumulasi cash flow dari proyek A. Nah, kemudian kita ke proyek B. Tahun pertamanya sama, tahun keduanya adalah tahun pertama ditambah nanti dengan akumulasi tahun kedua. Berikut juga selanjutnya tahun ketiga adalah akumulasi tahun kedua ditambah dengan eh, tahun ketiga. Oke, eh, di sini kita bisa lihat posisi 1.900 di mana. Nah, kita bisa lihat untuk proyek A, posisi 1.900 itu berada antara tahun ke-6 dan tahun ke-7. Oke, kita tandai di sini tahun ke-6 dan tahun ke-7. Sedangkan di tahun untuk project B di sini adalah antara tahun ke-4 dan tahun ke-5. Nah, sekarang kita coba menghitung berapa payback period untuk project A. Nah, artinya di sini adalah untuk project A pertama dulu. Kita di sini adalah ambil tahun yang antara 2 tahun ini, ambil tahun yang terkecil dulu, itu adalah antara 6 dan 7, berarti kita lihat di sini adalah 6. Nah, nanti kita tambahkan kebutuhan sisanya berapa dari 1650 untuk bisa mencukupi 1.900. Nah, kita bisa lihat sisanya, ya, kebutuhan cash flow-nya berikutnya adalah sebesar 1.900 dikurangi dengan 1.600.
Nah, kita butuhkan 250 lagi. Nah, berarti di sini adalah bulannya, kita bisa hitung berapa bulan. Tentunya karena tidak sampai ke tahun ke-7, tentunya ini di sini adalah bulan. 200, tentunya adalah 250 dibagi dengan cash flow di tahun ke-7. Oke, cash flow di tahun ke-7. Kita dapatkan 0,3. Berarti payback period untuk project A itu adalah sama dengan 6 ditambah dengan 0,63. Itu adalah 6,63 tahun. Nah, kalau kita mau lihat bulannya berapa, tentunya kita hitung bulannya adalah sama dengan 0,63 dikali dengan 12. Nah, kalau kita jadikan tanpa koma misalnya, yaitu adalah 8 bulan. Berarti di sini adalah 6 bulan, 6 tahun, 8 bulan. Oke, sekarang kita coba hitung untuk project B. Project B itu adalah di tahun keempat, ya, 4, kemudian antara tahun keempat dan tahun kelima. Nah, sisanya kita bisa lihat 1.900 dikurangi nanti dengan 1650 sama tadi ya 250. Kemudian 250 kita bagi nanti dengan 350. Oke, di tahun ke-5. Berarti di sini adalah payback period untuk project B itu adalah 4 ditambah dengan 0,71. Oke, jadi di sini adalah PP project B 4,71 tahun. 4,71 tahun. Oke, kemudian kalau hitung bulannya berapa untuk yang bulan tadi 0,71 dikali dengan 12 karena ada 12 bulan per tahun. Oke, itu adalah kalau kita genapkan 9 bulan berarti di sini adalah 4 tahun 9 bulan. Nah, kalau kita mau membandingkan antara dua proyek ini, tentunya adalah kita mengambil proyek yang dengan nilai terendah, dengan payback period yang tercepat. Itu adalah untuk proyek B. Nah, kenapa proyek B lebih cepat? Karena kita bisa lihat cash flow besarnya itu adalah dimulai di awal. Sedangkan kalau proyek A itu adalah cash flow-nya itu adalah di awal, yang kecil itu di awal dan besar itu di akhir. Oke, sekarang untuk keputusan di sini kita bisa melihat bahwa yang dipilih adalah project B. Kalau itu adalah single project, maka misalnya kita hanya mereview project A saja, maka itu adalah tergantung kepada baik itu pemegang saham atau keputusan manajemen atau manajerial berapa tahun kelayakan dari sebuah project yang mereka inginkan. Kalau misalnya target mereka itu adalah tidak boleh lebih dari 8 tahun, artinya adalah kedua project ini layak. Kalau single project misalnya di A misalnya, maka di sini adalah 663. Nah, permintaannya dari target atau requirement dari pemegang saham atau manajer itu adalah 8 tahun, maka ini adalah bisa dikatakan layak. Tapi kalau misalnya 4 tahun, berarti ini tidak layak. Oke. Oke, nah namun di sini kita sampaikan secara teori ada beberapa kelemahan dari PP period ini. Pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Kita mengasumsikan bahwa cash flow-nya adalah ya tahun ke-7 betul-betul adalah nilai adalah di eh, sama dengan dianggap nilainya sekarang adalah sama dengan 400 juta juga tanpa memperhatikan apa nilai waktu dari uang. Nah, kemudian juga adalah kita mengignore, tidak mempedulikan dari cash flow yang terjadi setelah periode cut off. Nah, kita bisa lihat di sini kita hanya berhenti di tahun ke-7, sedangkan bagaimana dengan cash flow tahun ke-8 itu kita tidak pertimbangkan lagi. Begitu juga di sini malah lebih lebih besar lagi itu di tahun ke-6 sampai ke tahun 10 itu sudah diterima lagi karena kita berhenti di tahun ke-4 sampai 5. Oke, untuk mengatasi masalah pertama tentang time value of money, kita masuk berikutnya ke dengan menggunakan diskon diskon vektor. Ada diskon vektor yang kita ambil, misalnya kita gunakan diskon vektor 10% misalnya. Nah, 10% ini sebenarnya kita bisa bagaimana cara kita menggunakan diskon vektor ini? Biasanya kita menggunakan misalnya adalah required return. Ya, required return kita bisa hitung dengan menggunakan beberapa metode ya. Apakah nanti dengan menggunakan SML model atau dengan menggunakan beberapa metode lain atau dividen model bisa kita gunakan. Oke, misalnya adalah 10%. Kalau kita hitung 10%, maka nanti kita coba hitung dulu 10% ya.
Oke, jadi sekarang kita coba menghitung payback period dengan eh, required return misalnya adalah 10%. Required return dari project ini. Nah, kita juga bisa menggunakan apakah itu required return atau juga kita bisa menggunakan WACC misalnya. Kalau kita menggunakan pembiayaan 1.900.000 ini dengan menggunakan modal baik itu dari hutang, kombinasi modal misalnya dari hutang dan dari ekuitas. Nah, tentunya ini perlu kita bisa gunakan eh, WACC, weighted average cost of capital atau biaya modal. Atau kalau tidak, jadi kita bisa menggunakan dengan hal yang sederhana. Paling sederhana bisa digunakan itu adalah dengan menambah risk free rate. Nah, ditambah nanti dengan risk free rate ditambah nanti dengan premi risiko dari investasi tersebut. Oke, kemudian kita lanjut di sini eh, kita coba tentunya kita menghitung diskon faktornya. Oke, diskon faktor untuk 10%. Oke, diskon faktor untuk 10%. Nah, kita coba hitung diskon faktornya adalah tentunya 1 dibagi dengan 1 tambah R pangkat tahun. Nah, sekarang kita langsung desain atau 1 tambah R pangkat min tahun. Oke, 1 R-nya di sini, kemudian atau diskon rate-nya, kemudian kita kunci ya, karena kita akan menggunakan angka yang sama, kemudian pangkat -1. Oke, kita dapatkan. Nah, kita tinggal. Kemudian kita bisa lihat eh, diskon cash flow untuk A dan eh, diskon cash flow untuk B. Oke, diskon cash flow untuk A itu adalah cash flow dari proyek A dikali nanti dengan diskon faktor kita. Oke, kemudian ini adalah discounted cash flow-nya. Kemudian untuk B, cash flow B dikali dengan eh, ini diskon faktornya, inilah DCF, discounted cash flow-nya. Kemudian kita tambahkan. Nah, kita dapatkan masing-masingnya sebesar ini. Oke, baik. Sekarang kita mencoba apa yang harus kita lakukan. Kita melakukan hal yang sama lagi. Kita mencoba akumulasi DCF-nya di akumulasi DCF A. Nah, akumulasi DCF A kita tambahkan di sini saat tahun pertama. Kemudian akumulasi ini adalah 1 ditambah dengan eh, sebelumnya dan tinggal kita tambahkan ke bawah. Jadi eh, akumulasi tahun kedua itu adalah akumulasi pertama tambah nanti dengan DCF tahun kedua, kemudian yang ketiga akumulasi tahun kedua ditambah dengan DCF tahun ketiga. Nah, berikutnya kita masuk ke yang ke B. Yang B itu adalah akumulasi pertama, kemudian berikutnya adalah ditambah dengan akumulasi tahun ke B. Oke. Kemudian kita tambahkan, oke, ini akumulasi tahun ke B. Oh, berarti ada kesalahan nih. Coba kita lihat. Mbak, kemudian, oh, ini memang, oke, kita tambahkan, oke, yang tahun sebelumnya ini ditambah dengan, oh tadi harusnya yang kita menambahkan, memang kopinya tidak dari yang blok yang kedua tadi ya. Oke, bisa kita dari sini langsung. Nah, oke. Baik, sekarang kita coba lihat untuk proyek A, posisi 1900 di mana. Jadi kita kembali kepada ngacu kepada posisi 1900. Kita bisa lihat ini sampai pada tahun ke-10 kita tidak menemukan angka 1900, bahkan berada di bawah 1900. Artinya apa? Kita menyatakan bahwa proyek A ya secara payback discounted payback periodnya itu adalah besar dari 10 tahun. Artinya secara kelayakan aja di sini kita katakan bahwa proyek A tidak layak kalau kita lihat dari discounted payback period. Oke, jadi di sini adalah payback period. Kemudian yang kedua kita bahas adalah
discounted payback period. Oke, berarti A itu lebih dari 10 tahun. Dan kita lihat yang B, posisinya ada di antara tahun ini. Oke, berada di, kita bisa lihat antara tahun ke 7 dan 8. Oke. Kalau kita hitung tahun ke 7 dan 8, berarti nanti kita sama. Ini adalah, kita lihat tahun yang pertama, tahun antara 7 dan 8, tahun kecil adalah 7. Kemudian berikutnya adalah kita lihat kebutuhan CF-nya. Jadi kita lihat juga di sini adalah kebutuhan CF-nya. Itu berapa? Itu adalah 1.900 dikurangi nanti dengan 1874. Oke, 2565. Nah, kemudian berapa bulan dari kebutuhan ini kita bisa penuhi, itu adalah ini dibagi nanti dengan, nah kita bagi adalah dengan DCF B tadi di sini di tahun ke-8 karena kita tahun yang kita pilih adalah tahun ke-7 dan tahun ke-8. Jadi dibagi dan kita kembali ke ini, sisanya dibagi nanti dengan di tahun ke diskon cash flow tahun ke-8. Oke, 116.627. Oke, kita okekan adalah berarti discounted payback period kita DPP 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 untuk project B, ini adalah B, itu adalah 7 ditambah dengan 0,22. 7,22 tahun. Oke, di sini berikutnya kita kalau mau menghitung bulan tentunya adalah 0,22 dikali dengan 12 bulan. Oke, kita dapatkan itu adalah sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Berarti nanti adalah discounted payback period B itu adalah 7 tahun 3 bulan. Oke, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa tentunya keputusan perusahaan di sini adalah kalau ini adalah sifat adalah mutually eksklusif, kita akan memilih project B karena untuk project A itu sampai periode estimasi cash flow saja kita tidak menemukan tingkat pengembalian sebesar 1,9 miliar. Sedangkan di sini itu adalah tingkat pengembaliannya diperkirakan pada tahun ke 7 tahun 3 bulan, dibutuhkan 7 tahun 3 bulan untuk pengembalian dengan menggunakan metode discounted cash flow. Jadi kita lihat dari sini bahwa masalah time value of money itu sudah dipertimbangkan di discounted cash flow. Artinya apa? Cash flow di tahun, kita lihat aja, cash flow tahun kedua 400, itu kalau kita nilai sekarang, kan itu nilainya adalah hanya sebesar 165 juta, ya, 165 juta. Kemudian, sorry, ini 200 ya. Cash flow 200 tahun kedua itu adalah 165, bukan, kita sampai lihat tadi, bukan, ini akumulasi ya. Kemudian 250 nilai sekarang itu adalah 187, 400 di ini nilainya adalah 363, 400 di tahun kedua nilainya adalah 330. Jadi ini adalah kita sudah mempertimbangkan di sini adalah diskon faktornya, ya misalnya pakai dengan menggunakan WACC atau kita menggunakan required return dengan beberapa metode perhitungan yang bisa kita gunakan dalam perhitungan diskon faktor yang kita gunakan ini, diskon rate ini. Oke, baik, itu kita untuk apa? Untuk perhitungan payback period dan discounted payback period. Untuk video selanjutnya kita bisa lihat bagaimana kita melakukan perhitungan net present value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.